Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersekutu bersama Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami Tuhan memulai aktivitas kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Kami mau beraktivitas pada pagi hari ini bersama Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, dan kuduskanlah hati kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari ayat 9 sampai ayat 19, di sana Tuhan menyatakan bahwa dirinya lah yang menciptakan langit dan bumi dan juga manusia. Allah berhak mengatur ciptaan dan miliknya sepenuhnya. Nats ini adalah reaksi umat Israel ketika Allah menyatakan akan memilih dan mengurapi Raja Kores untuk menyelamatkan mereka dari pembuangan Babel. Reaksi umat Israel terhadap rencana Tuhan justru negatif. Bagaimana mungkin Allah memakai orang kafir untuk menjadi juru selamat mereka? Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Siapapun tidak ada yang bisa atau mampu menghalangi rencananya. Dan tidak ada yang bisa mengatur Tuhan ataupun mengajarinya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bebas. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Allah berkata dalam ayat 12, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Allah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Allah yang berhak mengatur semua ciptaan dan miliknya sepenuhnya. Semua ciptaan dan milik Tuhan, Dia berhak mengatur. Karena itu, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat kita diproses. Sebab tahu Tuhan yang terbaik untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ilustrasi peristiwa sial menghampiri seorang bapak yang sedang mengendarai mobil sedan tua Ford Laser. Sedang asik-asiknya menikmati perjalanan, tiba-tiba mobilnya mogok. Dia pun segera keluar memeriksa semua mesin, oli, minyak, tetapi tidak ditemukan masalahnya. Dia coba mengkotak-katik, tetapi juga tetap mogok mobilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mulai dihantui kekecewaan dan ketakutan. Bagaimana jadinya nanti kalau mobil ini tetap tidak bisa jalan? Hari sudah mulai senja,
Bengkel pun jauh. Orang lain pun tidak ada yang lewat. Si bapak mulai bingung dan gelisah. Untunglah lewat seorang bapak dengan pakaian rapi. Melihat mobil Forlaser berhenti di pinggir jalan. Dia langsung menghentikan mobilnya dan menghampiri mobil tersebut. Tanpa banyak bicara dan basa-basi, dia mengotak-atik mesin sedikit dan langsung bisa hidup. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hanya waktu hitungan detik yang dibutuhkan mobilnya bisa berjalan. Melihat keadaan atau hal yang ganjil itu, si pemilik mobil tercengang dan heran dan hampir tidak percaya mengapa dia bisa memperbaiki mobil itu hanya dengan hitungan detik, padahal saya sudah berjam-jam di sini. Lalu si pemilik mobil langsung mengajak ngobrol seraya mengucapkan terima kasih kepada Bapak tadi. Dan dia bertanya, bagaimana Bapak bisa memperbaiki mobilku ini hanya hitungan detik? Si Bapak menjawab, mobil merek ini adalah temuan dan ciptaan saya. Saya tahu detail mobil ini. Mendengar kesaksian si bapak itu, baru si pemilik mobil mengerti peristiwa yang ganjil yang baru terjadi di depan matanya. Saudara yang kekasih, apa yang mau kita lihat dalam kejadian ini? Si pencipta tahu seluk-beluk ciptaannya. Hal inilah yang hendak ditegaskan nats ini kepada umat Israel dan juga kepada kita. Umat Israel berada di penghujung pembuangan Babel. Mereka hendak kembali ke Yerusalem. Raja Kores akan dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Bangsa Israel harus tahu bahwa Tuhan senantiasa berkuasa atas ciptaannya. Yang dibutuhkan umat adalah iman. Yang dibutuhkan umat adalah ketaatan. Tuhan senantiasa memikirkan keselamatan umatnya dan juga ciptaannya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tentara Kores pun boleh dipakai Tuhan mewujudkan rencana Tuhan. Dan siapapun bisa dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Inilah yang menjadi penghiburan dan pengharapan baru bagi umat Israel dan juga pada kita masa kini. Tuhan pencipta segalanya. Kita dituntut untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya ke tangan kuasa Tuhan. Maka jelaslah bagi kita bahwa yang merencanakan keselamatan kita, keselamatan umatnya adalah Tuhan sendiri. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Tuhan sendirilah yang merencanakan kehidupan kita. Tuhan sendirilah yang membangun kita dan meratakan jalan untuk kita sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar dan dapat meninggalkan jalan dunia menuju kehidupan yang kekal. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi jalan keselamatan, jalan yang benar, dan jalan yang rata bagi kita orang-orang yang percaya, agar kita dapat sampai kepada Allah, agar kita dapat sampai menuju kehidupan yang kekal.
Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yesus Kristuslah dinyatakan Allah kasih-Nya yang begitu besar kepada orang yang percaya, menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus Kristus rela berkorban, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia tanpa mengharapkan imbalan atau bayaran apapun. Dia mengorbankan nyawanya hanya semata-mata untuk keselamatan manusia. Keselamatan itu diberikan. Yesus tidak ada pungutan atau bayaran. Dia memberikan gratis kepada kita. Keselamatan itu gratis karena manusia tidak sanggup memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui materi atau apapun di dunia ini. Keselamatan yang diberikan Allah sangat mahal, tidak terbeli dengan uang. Karena keselamatan itu adalah nyawa atau kematian Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan. Untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, hanya satu cara, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, dan melakukan kehendak Allah. Saudara yang terkasih, Tuhanlah pencipta kita. Mari kita tunduk dan taat kepada perintah-Nya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan memproses hidup kita tanpa komentar. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan pencipta kita dan pemilik kita. Allah berhak mengatur kita, membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak perlu mencampuri urusan Tuhan, mengkomentari pekerjaan Tuhan. Biarkan Tuhan mengurus bagiannya, mengurus haknya. Dan kita sebagai ciptaan Tuhan, mari kita urus bagian kita, yaitu mengikuti firman Tuhan dan melakukannya. Dengan demikian, kita akan bahagia dan penuh sukacita menjalani hari-hari hidup kita. Kita akan berbahagia melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kita harus tahu kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita hanya menuruti perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang menciptakan kami dan kami adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan saja. Berkatilah kami Tuhan pada hari ini melakukan aktivitas kami. Berikan kekuatan dan kesehatan. Jagai kami, jauhkan segala mara bahaya. Tuntunlah kami Tuhan dalam pekerjaan kami, agar kami tetap takut akan Tuhan. Berkatilah semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja. Berkati mereka Tuhan menjadi orang yang takut pada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini yang kami persembahkan dalam kerendahan hati melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami, layakkan kami menjadi saluran berkat. Amin.